Selamat pagi saudara. Saat ini saya berada di Jalan Bengkolen, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Jalan yang biasa digunakan masyarakat untuk berpergian ke daerah Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Dan 100 meter di depan saya ini saudara, merupakan jalan yang juga biasa digunakan mahasiswa untuk berangkat ke kampus Universitas Bengkulu. Di sepanjang area ini bisa kita lihat saudara, banyak sekali tumpukan sampah. Dari sampah organik dan sampah anorganik. Namun sayangnya masyarakat di sini tak acuh dan merasa santai tanpa adanya rasa khawatir jika terjadi hujan lebat maka akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan banjir. Kemudian tak hanya itu, sampah yang berada di sepanjang jalan ini juga bisa menggenangi di seluruh permukaan dan menyebabkan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saudara, kami akan menuju tempat di mana masyarakat biasanya membuang sampah di sepanjang area ini. Saudara, ikuti kami di tumpukan sampah membawa celaka. Baik, seperti yang telah dibicarakan oleh rekan saya, bahwasanya di sini terdapat banyak sekali tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat daerah Bengkulu, yang mana di sini berada di jalan kawasan Bengkolen. Jalan Bengkolen ini merupakan jalan alternatif menuju kampus daerah Universitas Bengkulu dan jalan menuju Bengkulu Tengah dan merupakan jalan menuju kawasan Pantai Panjang. Sampah ini merupakan sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat daerah Bengkulu, yang mana bisa kita lihat di sini banyak sekali ada kasur dan sampah-sampah seperti botol, plastik, dedaunan. Baik, di sini saya merasakan aroma dari sampah ini dan bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitar sini dan para pengguna jalan yang merasakan dampak dari sampah ini. Mari kita tanya. Baiklah, di sini saya sedang berada di sebuah rumah yang tak jauh dari tumpukan sampah yang telah kita lihat tadi. Mari saya ingin menanyakan pendapat dari Bapak. Mari kita tanya. Misi Pak. Selamat siang. Ini Pak, saya boleh menanyakan tentang bagaimana dampak dari sampah di sini. Bapak bersedia mengeluarkan pendapat Pak? Kalau sampah itu, ya kalau baunya itu lah pasti mengganggu ya. Apalagi pinggir jalan. Dan kami hidup di sini, apalagi musim hujan nih, baunya itu sangat inilah menyengat. Kadang makan pun rasa kayak ini gitu kan? Iya, rasa gimana gitu kan iya, Pak? Nggak nyaman. Iya. Ya kalau bisa ya dipindahkan tempat yang wajar gitu kan. Apalagi jalur ini walaupun kecil kan lintas Unip, kadang wali kota lewat sini gitu kan. Iya. Seharusnya kan tidak wajar lah tempatnya gitu. Kalau bisa dipindahkan. Ini Pak, kan Bapak sudah lama berjualan di sini. Bagaimana dengan masyarakat yang membeli dagangan Bapak? Apakah risih gitu Pak? Ada nanya atau gimana? Ada juga yang merasa risih, ada juga sebagian gitu kan. Sebagian enggak, diam aja. Paling ya nutup hidung lah gitu kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya Bapak pernah nggak melihat siapa aja yang membuang sampah di sini? Daerah sini kan maksud saya perumahannya sepi gitu Pak. Ya mungkin awalnya itu tuh kan ya pembuangan liar gitu kan. Memang udah sering, wartawan juga udah sering minta pendapat gimana gitu kan dari pagar, tahu-taunya ditaruh tempat sampah. Harusnya
di ini kan gitu kan, dilarang gitu kan, bukan malah ditaruh bak sampah. Kalau ditaruh bak sampah otomatis pemerintah yang itu kan menyuruh, Iya. bukan melarang berarti kan. Iya. Kalau dia melarang harusnya gimana cara apa Pol PP ditaruh apa gimana, bukan menaruh bak sampah gitu kan. Iya. Jadi percuma aja kalau pemerintah oh ini dilarang buang sampah sini tapi malah taruh bak. Jadi kan menyuruh bukan melarang. Itu Mbak itu udah berapa lama di sana Pak? Itu udah lama kalau itu tuh. Emang udah lama Udah disediakan oleh pemerintah ya? Udah sekitar 2 bulan kurang lebih Oh iya. bak sampah itu kan. Tapi kalau buat pembuang itu udah lama. Oh iya. Jadi kalau itu kan udah ada tersedia bak sampah, berarti ada yang petugas mengambil sampah. Itu kalau misalnya dia mengambil sampah itu Pak berapa kali dalam seminggu kayak gitu atau seminggu Kadang sekali? 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Kalau dia lah penuh diangkat. Ya, tapi kan sebelum penuh itu kan ya apalagi musim hujan ini kan baunya itu Iya. sudah basah kejemur kena angin. Baunya kan kemana-mana. Iya. Terima kasih ya Pak dengan pendapat Bapak. Semoga bisa menambah wawasan kami dan semoga ada upaya dari pemerintah ke depannya. Kalau bisa dipindahkan, kalau Iya. bisa. Tidak wajar kan jalur unit ada bak sampah berjejer, apalagi di dekat jembatan ada sampai jarak sekilo udah ada lagi kan nggak wajar. Ya, seharusnya dijauhkan dari Dijauhkan ya. tempat wisata dan jalan sini ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Yuk. Beginilah pendapat dari Bapak mengenai tumpukan sampah yang ada di sekitaran rumahnya. Dan mari kita menanyakan bagaimana pendapat pengguna jalan yang menggunakan jalan sini sebagai alternatif menuju kampus Unip dan menuju kawasan Bengkulu Tengah dan objek wisata Pantai Panjang. Mari kita tanya. Permisi Mbak. Iya, apa? Boleh saya meminta pendapat Mbak mengenai tumpukan sampah yang ada di Jalan Dengkolen? Tunggu dulu. Iko ada apa yo? Iko ada apa yo? Begini Pak, saya mau meminta pendapat Mbak mengenai tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan yang Mbak gunakan sebagai alternatif menuju tujuan Mbak. Di situ. Iya. Oh, sebenarnya sih kalau untuk yang di ujung situ tuh, yang itu dikecek nganggu, malah ya nampak ya. Dikecek nganggu. Soalnya kalau kita jalankan baunya tuh, bau nian. Apalagi mahasiswa yang menggunakan jalan ke pagi-pagi tuh kan. Terus sekarang tuh yang ide enaknya tuh kan di situ masih banyak hutan ya deh yo. Nah, kadang tuh masih banyak monyet yang ngambil makan yang di kotak sampah tuh kan. Jadi kan maksudnya itu dari yang kami nengok, yang mahasiswa nengok itu kan tidak pantas itu nah hewan makan sampah gitu. Tapi tidak tahu lah yo, kampus sebagai masyarakat menyalahkan siapa, tapi di situ tengok ada bak dulu dah ada. Itu kalau pemerintah mensahkan itu jadi tempat sampah. Jadi menurut saran Mbak bagaimana dengan pemerintah kita mengenai tumpukan sampah yang ada di pinggiran jalan ini? Ya kalau saran aku kalau untuk pemerintah janganlah meletak tempat sampah tuh di pinggir jalan. Soalnya kan yang pertama yang ganggu pengguna jalan. Terus juga itu kan daerah rawan banjir kan deh. Kita tahu lah ada beberapa bulan itu banjir. Yang kena kan yang penyumbang itu kan takutnya kan nyumbat selokan ya kan. Ya udah pemerintah yang mohon lah itu tuh dibersihkan, maksudnya itu udah usah di situ, carilah tempat lain yang kira-kira strategis ya. Lagian juga itu kan kayak tempat wisata, alangkah lemahnya kalau kita nyambut wisatawan dari daerah kan yang lewat Ciko, apa dia ini pinggir jalan sampah. Itu sih deh kalau guys aku. Ya, terima kasih ya Pak mengenai pendapat Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Ya. Tapi ya bukan Maaf ya Mbak mengganggu. Ya, makasih ya Mbak. Ya,
beginilah mengenai pendapat dari Mbak dan Bapak yang punya rumah di dekat tumpukan sampah. Dan menurut Bapak sangat mengganggu dengan adanya sampah itu, apalagi seperti wali kota yang sering lewat sini dan anak-anak mahasiswa Universitas Bengkulu. Sekian dari saya, terima kasih. Saudara, saya sekarang berada di Jalan Bengkolen. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Tadi kita telah bertanya-tanya dengan orang ataupun bapak-bapak tadi yang rumahnya berada di dekat tumpukan sampah tadi. Dan sekarang kita lihat kurang lebih 50 meter dari rumah bapak tadi, kita lihat di sini. Banyak sekali dan ada lagi berbagai tumpukan sampah, dari sampah organik dan sampah anorganik. Jelas di sini pemirsa. Kita lebih dekat lagi. Inilah pemirsa, baunya sangat menyengat sekali. Betapa berbaunya sampah-sampah yang berada di sekitaran ini. Banyak sekali sampah, banyak sekali plastik yang berada di daerah ini. Kita ketahui bersama bahwa di belakang daripada tumpukan sampah ini merupakan sungai yang mengalir di sepanjang Rawa Makmur yang menuju objek wisata Pantai Panjang dan Pantai Zakat Kota Bengkulu. Padahal di belakang tumpukan sampah ini, pemerintah telah merencanakan dan membangun sebuah dermaga yang nantinya akan dijadikan tempat sandaran kapal-kapal nelayan. Tetapi kita lihat di sini, masyarakat dengan sengaja membuat tempat pembuangan sampah di daerah ini. Sungguh miris sekali, saudara, betapa masyarakat Kota Bengkulu masih tak acuh terhadap tumpukan sampah ini. Padahal jika terjadi hujan lebat yang akhir-akhir ini sedang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu, bisa mengakibatkan banjir. Dan jika banjir, tumpukan sampah ini akan menggenangi di permukaan jalan-jalan. Tidak hanya itu, baunya ini nanti bisa sampai ke seluruh pemukiman warga. Inilah yang seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Kota Bengkulu harus tegas terhadap warga yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saudara, tak hanya tumpukan sampah yang berada di sekitaran jalan menuju tempat wisata yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi, ada satu tempat lagi yang menarik perhatian saya, di mana tempat pembuangan ini letaknya itu dirasa tidak enak dipandang, tidak enak dilihat, mengganggu pertumbuhan pepohonan di sekitarnya,
dan juga pastinya menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal di sekitaran sana. Tempat pembuangan sampah ini terletak di Jalan Citanduy, Kelurahan Lingkar Barat. Baik saudara, mari ikuti saya, kita lihat bagaimana penampakannya di lapangan. Baik, saudara, sekarang saya sudah berada di depan Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Suprapto yang terletak di Jalan Citandun, Kelurahan Lingkar Barat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tempat sampah yang saya maksud itu ada di depan sana. Yuk, mari ikut saya, kita lihat bersama-sama. Ya, beginilah saudara penampakannya. Seperti yang sudah kita lihat, ini adalah tumpukan sampah yang berada di sekitaran Jalan Citanduy, Lingkar Barat. Sebenarnya kalau jika kita lihat dari pinggir jalan sana, tempat sampah ini tidak terlalu begitu kelihatan. Akan tetapi jika kita perhatikan lebih lanjut, sampahnya itu sampai ke bawah sana. Kalau saya bilang, masyarakat di sini membuang sampah di pinggir jalan itu karena budaya. Kenapa karena budaya? Karena jika di dalam suatu pemukiman ada satu keluarga yang membuang sampah di satu tempat secara terus-menerus, maka hal itu akan ditirukan oleh keluarga-keluarga yang lain. Jadi keluarga lain yang itu pasti akan berpikir, mereka berpikir bahwa, oh, disinilah tempat mereka harus membuang sampah. Jadi dikarenakan budaya itu sendiri, masyarakat itu terus-menerus membuang sampah di sini. Dan jika dibandingkan dengan pohon-pohon yang di ujung sana atau yang ada di depan saya ini, pohon-pohon di sini coba kita lihat. Bentuknya itu sudah kering dan tidak ada dahannya. Karena apa? Karena sampah-sampah yang dibuang di sini itu merusak unsur-unsur tanah yang ada di sini. Dan jika ini terus dilakukan 1-2 tahun ke depan, saya yakin di sini tidak akan menemukan pohon lagi. Baiklah saudara, sekarang kita sedang berada di tempat pembuangan akhir di kawasan Air Sebakul, Kota Bengkulu. Baiklah saudara, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, kita sekarang berada di tempat pembuangan akhir di kawasan Air Sebakul, di mana tempat pembuangan akhir ini banyak sekali sampah-sampah yang sudah menggunung dan juga sampah-sampah plastik yang mungkin sudah beberapa puluh tahun belum terurai. Seperti yang kita lihat di sini, sampah-sampah plastik masih sangat banyak dan menurut saya butuh waktu minimal 20 tahun untuk sampah plastik itu terurai, kecuali di tempat botol-botol plastik yang butuh 100 tahun untuk terurai. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya masyarakat yang menggunakan sampah plastik yang mungkin butuh waktu 100 tahun untuk terurai. Seperti yang kita lihat keadaannya di sini, sampah-sampah di sini, sampah-sampah masyarakat Kota Bengkulu yang dimana terdiri dari sampah organik dan non-organik. Sampah organik yaitu seperti sampah-sampah dari kotoran manusia, kotoran hewan, sayur-sayuran dan buah yang busuk. Sedangkan sampah non-organik yaitu sampah plastik, potong-potongan besi, serbu-serbu kayu yang mungkin butuh waktu lama untuk terurai.
Saudara, dari sekian banyak yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi, di sini adalah muara atau tempat berakhirnya seluruh sampah yang ada di Kota Bengkulu. Dari demikian yang tadi hanya merupakan bagian kecil. Tetapi jika hal kecil itu selalu menjadi ditumpuk terus-menerus, maka akan menjadi besar. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil sampah terbesar di dunia. Dan tentu ini bukanlah suatu prestasi. Ini merupakan suatu ironi. Tetapi percayalah, dengan adanya sikap yang baik, itikat yang baik, serta perubahan sikap yang baik dari masyarakat, maka sesungguhnya itu akan menjadi baik dan akan teratasi. Jadi oleh karena itu, salah satu pesan kami dalam video yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, selamatkan bumi, buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan.